Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, C2026, Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pola Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 10 Juni ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan C2026. Dalam pemaparannya, Amalia menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Pencanangan di Sulawesi Selatan ini merupakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi yang pertama di Indonesia dan menjadi langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan sensus, ujar Amalia. Dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Statistik sekaligus momentum penting untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan pola usaha, digitalisasi ekonomi, serta munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru perlu dicatat secara lengkap agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian terkini. Sekelompok pengendara motor yang diduga geng motor melintas sambil menggeber knalpot di Jalan Poros Sulawesi, Kalapo, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu 10 Juni. Aksi tersebut sempat rekam kamera pengawas atau CCTV milik salah satu lapak jualan di pinggir jalan. Dalam rekaman itu, sekelompok pengendara terlihat melintas dari arah utara menuju selatan sambil menggeber gas motor dan berteriak di depan lapak warga. Kejadian itu membuat seorang pembeli yang hendak berbelanja panik. Pembeli tersebut spontan melompat melewati meja kaca jualan dan bersembunyi di balik etalase untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Pemilik lapak, Risna, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku panik dan ketakutan saat mendengar suara motor yang keras di depan tokonya. Benar, CCTV saya sempat merekam awal kejadian. Sekelompok pengendara motor melintas dan saat itu saya sedang melayani seorang pembeli. Belum sempat berbelanja, tiba-tiba pembeli itu lompat masuk melewati meja kaca jualan untuk bersembunyi, ujar Risna. Risna mengatakan, kejadian itu juga membuat anak dan suaminya gemetar karena ketakutan. Tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng membekuk seorang ibu dan anak bernama Base, 52, dan Hasni. Keduanya diamankan usai mencuri uang mahar, panai, senilai 55 juta rupiah milik saudara kandungnya sendiri. Aksi nekat tersebut dilakukan setelah keduanya berhasil membobol lemari korban saat acara lamaran berlangsung. Kedua pelaku ini merupakan keluarga dekat korban sendiri, yakni saudara kandung dan keponakan korban yang turut hadir pada saat acara penyerahan uang mahar di rumah korban, kata Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Gunawan Aming melalui keterangan resminya, Rabu 10 Juni. Gunawan mengungkapkan ihwal peristiwa pembobolan ini menimpa seorang petani bernama Museng, 62, di Jalan Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pakjukukang, Kabupaten Bantaeng, pada Senin, 1 Juni 2026 sekitar pukul 13 WITA. Kala itu, korban menyimpan uang mahar sejumlah 55 juta rupiah di dalam lemari kayu kamarnya sekitar pukul 10 WITA dan disaksikan secara langsung oleh Sarindah. Namun, pada siang harinya, saat korban hendak mengambil uang tersebut untuk ditukarkan ke pecahan kecil,
korban mendapati pintu lemari kayunya telah rusak dicungkil dan seluruh uang di dalamnya raib. Serah terima jabatan, Sertijab, Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Sulawesi Selatan resmi digelar pada Kamis 11 Juni. Jabatan resmi beralih dari pejabat lama, Rudi Fernando Sianturi, kepada pejabat baru, Mulyadi. Prosesi sertijab yang berlangsung hikmat di gedung kantor wilayah, Jalan Sultan Alauddin, Makassar ini dihadiri oleh seluruh jajaran unit pelaksana teknis, UPT, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Rumah Tahanan, Karutan, hingga Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kalapas, dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara pedang pora sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus melepas kepergian Rudi Fernando Sianturi yang akan mengemban tugas di tempat baru. Dalam sambutan pertamanya, Kakanwil Ditjenpas Sulsel yang baru, Mulyadi, menekankan pentingnya profesionalisme dan konsistensi kerja kepada seluruh jajarannya. Ia meminta agar prestasi dan sistem baik yang sudah berjalan selama ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan.